Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Milani Lombo, mahasiswi semester 3, program studi pendidikan agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Manado, dengan nomor induk mahasiswa 240101061. Dalam video kali ini, saya akan melakukan analisis komprehensif terhadap dua karya ilmiah dari dosen kita. Nah, kedua artikel ini merupakan pilar penting dalam memahami misiologi dan kontekstualisasi dalam bingkai Perjanjian Baru. Nah, artikel yang pertama berjudul Kontribusi Kontekstualisasi Perjanjian Baru sebagai Fondasi Teologi Konstruktif, dan artikel yang kedua berjudul Teologi Misi Transformatif dan Inklusif dalam Perjanjian Baru sebagai basis pengabdian Kristiani kepada masyarakat. Nah, mari kita bedah satu persatu tentang dua artikel ini. Kita masuk pada analisis artikel yang pertama. Nah, yang menjadi fokus di sini yaitu ada landasan teoritis dan pola biblika. Nah, inti dari artikel yaitu menegaskan bahwa Injil bersifat universal atau umum, namun penyampaiannya harus partikular. Artinya harus menyentuh realitas budaya lokal tanpa mengurangi esensi kebenaran dari Kristus sendiri. Nah, kita melihat dari pola Yesus sendiri. Mari kita lihat bagaimana Yesus mempraktikkan ini kepada Nikodemus yang seorang intelektual. Yesus berbicara menggunakan metafora teologis yang dalam. Nah, namun kepada perempuan di Samaria, kepada perempuan Samaria di sumur Yakub, Yesus memulai dari kebutuhan fisik atau air dan realitas sosialnya. Nah, inilah yang disebut misi yang mendengar, memahami siapa audiens kita sebelum berbicara. Nah, di sini juga ada konsili Yerusalem. Nah, poin krusial dalam Kisah Para Rasul 15 menunjukkan keberanian gereja mula-mula. Di situ mereka memutuskan bahwa menjadi Kristen tidak harus menjadi Yahudi secara budaya, seperti kewajiban untuk sunat. Ini adalah bukti bahwa Injil bersifat inklusif dan melampaui batas etnis. Nah, pendapat atau komentar secara ilmiah, secara teologis, saya berargumen bahwa kontekstualisasi adalah bentuk teologi inkarnatoris. Nah, sebagaimana Allah menjadi manusia dalam budaya tertentu, demikian juga misi. Misi pun harus membumi. Nah, kontekstualisasi bukanlah kompromi iman, melainkan jembatan agar kasih Allah dapat dimengerti secara jernih oleh setiap budaya. Nah, kaitannya dengan capaian pembelajaran misiologi. Nah, analisis ini memenuhi capaian pembelajaran kita dalam pembelajaran misiologi mengenai kemampuan kita sebagai mahasiswa dalam menganalisis akar biblika misi yang dinamis. Nah, sekarang kita masuk pada analisis artikel yang kedua. Di sini kita lebih berfokus pada praktis dan dampak sosial yang menjadi inti
yang pertama ada misi transformatif. Nah, artikel yang kedua membawa kita dari teori ke aksi. Bagaimana misi bukan sekadar kristenisasi atau menambah jumlah jemaat secara statistik, melainkan misi harus bersifat transformatif atau membawa perubahan nyata pada tatanan sosial seperti keadilan bagi yang tertindas dan peningkatan kesejahteraan. Nah, kita masuk dalam perspektif Injil sinoptik. Nah, penulis artikel ini, penulis ingin membedah bahwa setiap Injil memiliki warna misi. Nah, Matius menekankan pengajaran, yaitu amanat agung. Dan Markus pada kuasa pembebasan atas penderitaan, dan Lukas sangat kental dengan keberpihakan pada kaum miskin atau preferential option for the poor. Nah, menurut saya, komentar dari saya di artikel yang kedua ini, misi yang otentik haruslah itu holistik. Nah, di Sulawesi Utara misalnya kita melihat gereja yang hadir memberikan bantuan saat adanya terjadi bencana, banjir, atau membantu akses pendidikan di pelosok-pelosok desa. Nah, ini adalah bukti bahwa kerigma atau pemberitaan harus berjalan beriringan dengan diakonia atau pelayanan. Nah, artikel yang kedua kaitannya dengan capaian pembelajaran. Nah, bagian ini sangat relevan dengan capaian pembelajaran misiologi kita mengenai kemampuan merancang strategi pelayanan masyarakat yang inklusif, di mana kita sebagai mahasiswa, kita dilatih menjadi agen perubahan sosial. Nah, kita masuk dalam kesimpulan akhir tentang kedua artikel tersebut. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, kedua artikel ini saling melengkapi. Nah, di mana artikel pertama memberikan kita pola pikir bagaimana kita memahami budaya, sementara artikel yang kedua memberikan kita pola tindak bagaimana kita melayani masyarakat. Nah, sebagai refleksi pribadi, saya pribadi dapat disimpulkan bahwa misi bukan lagi tentang membawa budaya saya ke orang lain, melainkan menghadirkan Kristus dalam budaya mereka dan melayani kebutuhan nyata mereka tanpa diskriminasi. Dan misi adalah tentang kasih yang bergerak. Nah, demikian analisis dari saya tentang kedua artikel itu. Semoga bermanfaat untuk pengembangan studi misiologi kita ke depannya. Terima kasih.